إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Tak terasa kita telah berpisah dan keluar dari bulan Ramadan yang seolah baru kemarin kita bertemu dan berada di dalamnya. Seolah salat tarawih baru beberapa malam kita laksanakan, tanpa terasa kini dia telah pergi dan berpisah dengan kita. Ini menunjukkan kepada kita benarnya sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La taqumu sa'atu hatta yataqarab az-zaman, fatakunu as-sanatu kasy-syahr, wa yakunu asy-syahru kal-usbu', wa yakunu al-usbu'u kal-yawm, wa yakunu al-yawmu kas-sa'ah, wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'fah." Hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga perputaran waktu masa semakin hari semakin dekat, semakin cepat, sehingga perputaran masa 1 tahun bagaikan 1 bulan, waktu 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan berlalunya seperti 1 hari. Wa yakunu liyum kas-sa'ah, dan waktu 1 hari seperti waktun qasir. Sa'ah, waktu yang sangat singkat seperti 1 jam. Wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'fah, dan 1 jam waktu yang singkat habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar atau tatkala terbakar. Dan ini yang kita rasakan. Tak terasa kita sudah berada di 10 pertama bulan Syawal, padahal baru kemarin kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, penuh dengan berbagai keutamaan, dan sebuah bulan yang sebelumnya kita siang dan malam berdoa memohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengannya. Kini ia telah pergi dan telah meninggalkan kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, pada khutbah kali ini izinkan khatib menyampaikan beberapa waqafat ba'da Ramadan
beberapa renungan yang seyogyanya kita renungi dan kita realisasikan setelah berpisah dengan bulan Ramadan, setelah kita keluar dari bulan yang mulia dan penuh keutamaan ini. Para ulama menyebutkan beberapa waqafat, beberapa renungan yang seyogyanya kita perhatikan dan kita realisasikan setelah bulan Ramadan. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepadanya atas nikmat kemudahan melakukan berbagai ketaatan di dalam bulan Ramadan. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matan, karena Allah Jalla wa Ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkannya, dan apabila kalian mengkufurinya, maka sesungguhnya adabku amatlah pedih. Dan tiada nikmat yang lebih berharga, yang lebih mahal dan lebih wajib untuk kita syukuri selain daripada nikmat agama, nikmat mendapatkan kemudahan dan taufik beribadah kepada Allah, baik beribadah dengan salat, salat wajib, salat sunnah, puasa, sedekah dan berbagai ibadah lainnya yang telah Allah berikan kemudahan kita melakukannya di bulan-bulan Ramadan. Di dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, tauhid, dijauhkan dari kesyirikan, nikmat beribadah dengan sunnah bukan dengan bid'ah, dan nikmat salat, nikmat puasa, nikmat tarawih, nikmat membaca Al-Quran, nikmat bisa bersedekah. Wala yu'ti din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan pernah memberikannya kecuali hanya kepada hamba yang ia cintai sahaja. Maka jangan sampai kita justru menyesal telah melakukan banyak ketaatan di bulan Ramadan dahulu. Sebelumnya menyesal terlalu banyak uang yang kita keluarkan di jalan Allah pada bulan Ramadan yang lalu. Terlalu banyak melakukan amalan ini dan itu. Seyogyanya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, karena yang demikian itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan pernah memberikannya kecuali hanya kepada hamba yang ia cintai sahaja. Renungan kedua yang seyogyanya kita realisasikan dan kita perhatikan setelah keluar dari bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah adamul ightirar. Jangan tertipu dengan amalan-amalan kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan tertipu dan jangan bersikap dengan sikap yang seolah dengan ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan kita sudah pasti masuk syurga, kita sudah pasti bebas dari neraka, dan seolah kita adalah manusia yang paling suci, yang paling sempurna, sehingga kita bersifat ujub. Adamul ikhtirar. Jangan pernah tertipu dan jangan pernah merasa telah berbuat banyak di jalan Allah. Jangankan kita ibadallah, Nabi Muhammad SAW yang merupakan Rasul dan Nabi terbaik, teragung di sisi Allah, penutupnya para Nabi dan pembuka pintu syurga. Tahukah apa yang Allah katakan kepada beliau? Di dalam ayat dari surat Al-Mudaththir, termasuk surat yang awal kali atau yang pertama kali turun kepada Nabi kita, setelah sebelumnya Allah turunkan kepada beliau 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Allah mengatakan, wala tamnun tastakthir. Wahai Nabi Muhammad, jangan sekali-kali engkau merasa telah berjasa. Wala tamnun tastakthir. Jangan sekali-kali engkau merasa telah berjasa,
tastakthir, dan jangan sekali-kali engkau merasa telah berbuat banyak. Ini yang Allah utarakan kepada Nabi kita. Padahal betapa banyak amalan beliau, betapa ikhlasnya beliau dalam beramal, dan betapa besarnya perjuangan beliau untuk agama Allah. Selama 23 tahun beliau membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah, dan telah mengeluarkan yang mahal dan yang termurah sekalipun di jalan Allah. Selama 23 tahun topi perang beliau pernah dipecahkan. Pipi beliau yang begitu mulia pernah dibuat menjadi luka oleh kaum musyrikin sehingga berlumuran darah. Gigi taring beliau pernah dipatahkan. Beliau pernah dihujani batu oleh masyarakat Taif. Kepala beliau yang begitu mulia pernah dihargakan dengan 100 ekor onta oleh musuh-musuh Allah. Para sahabatnya ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dimutilasi, dan ada yang disiksa. Di dalam suatu malam beliau pernah mengkhatamkan surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran hanya dalam satu rakaat. Beliau pemimpin jihad, beliau imam salat 5 waktu. Betapa banyak pengorbanan dan amalan yang beliau lakukan untuk Allah. Bersamaan itu Allah katakan kepada beliau, wala tamnun tastakthir, jangan sekali-kali engkau merasa telah berjasa untuk Allah, dan jangan sekali-kali engkau merasa telah berbuat banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sempurna dalam beramal, yang begitu banyak ibadahnya, yang begitu ikhlas dan begitu besar perjuangannya untuk agama Allah, masih Allah utarakan kepadanya, wala tamnun tastakthir, jangan sekali-kali engkau merasa telah berjasa untuk Allah, dan jangan sekali-kali engkau telah merasa telah berbuat banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang salatnya masih bolong-bolong, yang masih bersifat pelit dan kikir di jalan Allah, yang masih malas-malasan bangun di sepertiga akhir malam bermunajat dengan Allah, yang belum pernah mengorbankan sebagian besar hartanya kecuali harta-harta yang tidak lagi terpakai olehnya, baru dia berikan di jalan Allah. Apabila kepada seorang Nabi Muhammad, kepada seorang Rasul yang begitu mulia, yang begitu sempurna, yang begitu suci hatinya, yang begitu bersih hatinya, yang begitu murni penghambaannya kepada Allah, Allah katakan kepadanya, wala tamnun tastakthir, jangan sekali-kali engkau merasa telah berjasa dan telah berbuat banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Ibadallah, Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat tentang mereka Arab-Arab Badui yang merasa telah berjasa dengan masuknya mereka ke dalam Islam, dengan berjihad dan ibadah-ibadah lain yang mereka kerjakan setelah sebelumnya mereka orang-orang kafir. Allah katakan, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa, ingin menyebutkan kepada engkau bahwa mereka telah berjasa dengan mereka masuk ke dalam Islam. Merasa telah berjasa, telah membangun masjid. Merasa telah berjasa dengan sedekahnya. Merasa telah berjasa karena dia sudah hafal Al-Quran, telah berdakwah sekian lama menjadi imam salat, dan berbagai kebaikan lainnya. Kepada orang-orang yang seperti ini, Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan, la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Jangan sekali-kali kalian menyebutkan kepadaku bahwa kalian telah berjasa dengan kalian masuk Islam. Balillahu yamunnu alaikum. Tetapi Allah lah yang telah berjasa, yang telah berbuat baik untuk kalian. Karena hidayah dari Allah kalian beriman. Kalau tidak, maka sampai hari ini engkau masih kafir. Karena hidayah dari Allah, hari ini kita sampai ke masjid,
Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin di detik ini kita sedang bermaksiat, telah sedang berbuat syirik, sedang berbuat bid'ah, atau sedang berbuat maksiat yang lainnya. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Karena hidayah dari Allah kalian beriman. Karena hidayah dari Allah engkau membangun masjid. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin yang engkau bangun dengan hartamu adalah tempat-tempat syirik, tempat-tempat bid'ah, dan tempat-tempat maksiat. Karena hidayah dari Allah, engkau punya sifat dermawan di jalan Allah. Karena kalau bukan hidayah dari Allah, engkau akan dermawan di jalan-jalan maksiat kepada Allah. Karena hidayah dari Allah, engkau mampu bangun salat malam, tahajud di sepertiga akhir malam. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin di sepertiga akhir malam engkau bangun hanya untuk nonton bola atau bahkan untuk berjudi. Balillahu yamunnu alaikum. Maka Allah lah yang telah berjasa untuk kalian. An hadakum lil iman. Karena hidayah dari dia kalian beriman. Karena hidayah dari dia kalian berinfak. Karena hidayah dari dia kalian salat tarawih. Karena hidayah dari dia kalian bersedekah. Karena hidayah dari dia kalian membangun masjid. Karena hidayah dari dia kalian mau menghafal Al-Quran. Ibadallah, sedang salat Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang menjelaskan kepada kita kriteria dan sifat-sifatnya mereka orang-orang yang beriman. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan sebagian sifat mereka al-mu'minun adalah mereka yang Allah katakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat, tetapi hati mereka selalu takut, selalu khawatir. Karena mereka tahu akan kembali kepada Rabb mereka, sang pencipta mereka. Ketika ayat ini turun, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasraqun wa yashramuna al-khamr wa yaznun wa yakhafuna rabbahum?" Ya Rasulullah, apakah yang Allah maksud di dalam ayat ini adalah mereka yang banyak berbuat maksiat, mencuri, berzina, dan minum khamar, tetapi mereka tetap takut kepada Allah, sehingga Allah memuji orang-orang yang seperti ini? Apakah seperti ini penafsiran ayat ini ya Rasulullah? Tanya ibunda kita. Maka Nabi SAW menjawab, "La ya bintas Siddiq." Bukan seperti itu penafsiran pemahaman dari ayat tersebut. Bal humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum dzalik ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Justru yang Allah maksud dalam ayat itu adalah mereka yang gemar salat, senang bersedekah, dan sering berpuasa, tetapi mereka selalu takut, selalu khawatir jangan-jangan ibadah yang mereka kerjakan tersebut belum diterima oleh Allah. Maka mereka berlomba-lomba kemudian bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan lainnya setelah itu. Ibadallah, kita tidak tahu apakah ibadah yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan dan setelahnya telah diterima oleh Allah ataukah belum. Seorang ulama salaf yang bernama Fadalah bin Ubaid mengatakan, la an akuna a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbati khardal min khairin latamannaitul mauta li anna Allah ta'ala yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Seandainya aku tahu dan bisa memastikan ada satu kebaikanku walaupun sekecil biji gandum telah Allah terima, maka aku akan berangan-angan untuk langsung dimatikan, dicabut nyawanya oleh Allah. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tidak menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa.
Seandainya aku bisa memastikan kebaikanku meskipun sekecil biji gandum telah diterima oleh Allah, maka aku akan berangan-angan untuk langsung dicabut nyawanya. Karena dengan itu berarti aku telah menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tidak akan menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Tapi masalahnya aku tidak bisa memastikannya. Makanya disebutkan oleh para ulama, di antara Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Al-Lataif Al-Ma'arif, mereka para salaf bersungguh-sungguh ketika beribadah, menyempurnakannya. Tetapi setelah mereka melakukannya, maka kesungguhan mereka dalam menjaganya dan kekhawatiran mereka jangan-jangan itu belum diterima, itu lebih dahsyat daripada kesungguhan mereka ketika mereka melakukannya. Bahkan Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, kana salaf, dahulu ulama salaf yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahr Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, para salaf sudah berdoa siang dan malam kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan setelah mereka berpisah dengan bulan Ramadan, maka yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. 6 bulan siang dan malam lamanya mereka berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah menerima ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan di dalam bulan Ramadan. Ibadallah, aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسله الحمد لله الذي أرسله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله, di antara renungan yang seyogyanya kita renungi dan kita realisasikan setelah bulan Ramadan adalah al-istimrar fit ta'ah, agar tetap continue, terus menerus di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena memang kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Allah yang kita sembah dengan salat malam, dengan puasa, sedekah, tilawatul Quran dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Dialah Allah yang telah berfirman di dalam surat An-Naml, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sehingga kematian datang kepadamu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang continue terus-terusan dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka Allah akan mematikannya dalam keadaan husnul khatimah. Para ulama berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka ia akan mempergunakannya. Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana maksudnya Allah akan mempergunakannya ya Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Yuwaffiqhu li'amalin salihin thumma yaqbidhu alaih. Allah memberikan taufik kepadanya melakukan amalan saleh, kemudian Allah mematikannya di atas amalan saleh tersebut. Jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun dan kapanpun.
Janganlah setelah keluarnya kita dari bulan Ramadan, tingkah laku dan sikap kita seolah menunjukkan bahwa Allah hanya mampu melihat dan mengontrol kita ketika kita di bulan Ramadan. Seolah ketika kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan, Allah tidak lagi maha tahu, maha kuasa atas segala sesuatu, dan seolah kita bisa lepas dari penguasaan dan pengontrolannya. Oleh karenanya sebagian ulama dahulu mengatakan bi'sal 'abd alladzi la ya'rifullah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek seorang hamba adalah mereka yang tidak mengenal Allah, tidak dekat dengan Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, di antara renungan yang seyogyanya kita renungi dan kita realisasikan setelah bulan Ramadan adalah ucapan sebagian manusia minal aidin wal faizin. Ini ucapan yang sering sekali kita dengar, yang kita dengarkan baik di Indonesia dan terkhusus di Timur Tengah. Minal aidin wal faizin. Tahukah kita arti al-faizin dan siapakah mereka al-faizin? Al-faizin artinya adalah orang-orang yang beruntung. Namun sadarkah kita siapakah mereka orang-orang yang beruntung menurut Al-Quranul Karim? Allah Jalla wa'ala berfirman di akhir-akhir surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa ma'al hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan hanya di akhirat kelak kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna. Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang telah beruntung. Inilah orang yang telah beruntung, yaitu dengan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan itu akan diraih hanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dialah orang yang telah memperoleh kesuksesan, keberuntungan yang sangat besar. Oleh karenanya Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukanlah milik mereka yang telah memakai pakaian-pakaian yang baru. Innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Melainkan hari raya itu adalah milik mereka yang ketaatannya semakin bertambah. Hasan Al-Basri, seorang ulama di masa tabi'in, mengatakan, kullu yaumin la yu'sallahu fihi fahuwa 'id. Setiap hari di mana Allah tidak dimaksiati padanya, itulah hari raya yang sesungguhnya. Wa kullu yaumin yaqta'uhul mu'min fi ta'ati maulah wa syukrihi wa ta'atihi fahuwa lahu 'id. Dan setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin dengan ketaatan kepada Sang Penciptanya, dengan sifat syukur dan beribadah kepadanya, maka itulah hari raya yang sesungguhnya baginya. Ibadallah, yaqulu Rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين